Zaira Sofa. Saya Salsabila. Saya Alexandra Adolofea. Saya Raffi Pramana. Saya Aini Reski Rahmi. Saya Nafisa Nurul Fadila. Kami dari kelompok 3 akan memberitahu aturan Nagari Pariangan. Resmi dari ada aturan sudah sempat tertulis seperti yang tadi disampaikan. Nah kemudian ada aturan yang tidak tertulis. Aturan yang tidak tertulis itu telah berlangsung lama karena mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat dan dia setuju itu masalah adat yang ukur yang berlaku di masyarakat dan itu tidak tertulis. Dan sanksinya pun biasanya sanksi sosial yang seperti itu, sanksi sosial dan kalau yang sanksi berat itu kalau pelanggaran pada itu ketentuan dari contohnya apa contohnya hati-hati dalam masyarakat kawin sama uang kan tahu tuh bukan itu uang kemudian pernikahan melahirkan di luar nikah kan untuk pelanggaran berat kalau umumnya kawin syukur itu oke lah di agama mungkin dilegalkan ketugalah itu dalam atau hal yang tidak juga di agama misalnya syukur itu kan di adat itu kan konsekuensi berat itu pelanggaran berat konsekuensinya apa harus kedua awalnya di kampung udah ke kampung itulah malu punya kalau yang kedua tadi di luar nikah itu kan bukan hanya adat agama pun mencela itu gitu kan mencela itu dan hukumannya luar biasa itu dari sisi adat uang itu kalau itu dan kemudian di agama pun sanksinya luar biasa mereka cuma ada keprihatinan awak dari terkait dengan mungkin nggak jujur lah ya di negara awak mungkin ada hal-hal seperti itu yang kedua kawin sebelumnya apa ambil duluan atau nah, ada yang alfa ada pak mudah-mudahan dapat harap dengan tahun daripada milenial akhirnya merasa ketikulah dinikahkan dikonyol hamil kemudian dinikahkan nyu merasulah nyaman dari sisi adat mungkin iya tapi dari sisi agama lu nah, coba lah di Terawang lah di kampung Surang nih ada aturan di agama itu yang mengatakan nikah ketika hamil itu tidak boleh ya iya kan jadi mesti apa setelah melahirkannya bersihkan belia bilang nikah belia itu coba saya lihat sepanjang itu tidak dilakukan kata kalau ustaz ulama itu kan tidak sah itu tidak sah ini yang terjadi mungkin ada tidak di kampung yang terjadi karena ketidaktahuan kemudian apa berharap kalau kalian memberikan edukasi kepada masyarakat kan banyak lah ada lah beberapa kasus yang terjadi di mana gari lah kasusnya hasil nikah kemudian diselesaikan nikah dianggap sudah selesai jadi itu alun lain ketika itu alun dan nyu bergaul kawin macam suami apa di rumah suami istri bayangkan perzinahan yang dilakukan sepanjang masa sepanjang hidup gitu ini yang prihatin terus terang aja mungkin ada di negara Jawa ada seperti itu ini kewajiban kewajiban para ustadz lah ya termasuk kelompok agama yang harus menyampaikan
Gang ini bang banget aja lah, santai. Yang zina-zina itu nak ada pada anu gitu kan Pak? Harusnya ada sanksi adatnya. Ya, kalau dari sisi pemerintah itu kan ada. Kalau dari pemerintah ada lah. Yang dikatakan zina itu, ya kan jadi KUHP pasti diatur ya. Itu. Apalagi itu di bawah umur dan seterusnya itu. Nah, itu kan ada sanksi pidananya ada gitu. Sanksi pidananya ada. Tapi ada hal-hal yang barangkali yang luput dari sanksi pidana. Sementara itu berkeliaran. Ya kan? Perbuatan maaf lah, mudah-mudahan kalian jangan sampai kontaminasi jadi gitu. Dilakukan suka sama suka, dianggap boleh kan? Di sanksi negara boleh kan? Di suka sama suka itu. Tapi tidak boleh, zina tetap zina gitu. Hukumnya apa? Karena dia yang betul-betul murni hukuman sanksi itu peraturan hukum Islam. Kalau zina hukum Islam itu dicampur. Kalau ketahuan semua ketahuan gitu kan berzina. Nah, tapi kan tidak mungkin sanksi itu diterapkan yang awam kan di Indonesia. Dan pasti kalau di adat di masyarakat sanksi sosial itu pasti ada. Jadi itulah Pak berharap dari generasi muda biar sampai terpengaruh dengan budaya dari dua. Bukan tertutup ya. Enggak, bukan itu sebetulnya. Tapi ada orang terfilter. Mana yang mulia. Harus difilter mana yang elok, mana yang apa gitu. Mungkin di daerah lain orang tapi apa menjadi gini kan udah mulai seketik atau melenceng dari kebiasaan dari budaya awal. Artinya kehidupan remaja atau kalau dulu itu kalau zaman nampak dulu tuh kalau nampak badu udah nggak murim itu tuh malu apalagi ada kok mama. Nah, jadi kebiasaan. Nah, itu kan yang sesuatu yang luntur, ada yang luntur coba. Nah, kok kalian malulah lah berkurang. Tapi diharapkan ada yang muda lah. Filter balik ada, kembali lah ke jadi ini. Sebagai orang Minang bangga dengan apa namanya yang berlaku di negeri awal bangga sebagai orang Minang praktekkan nilai-nilai adat, nilai agama yang ada di negeri awal. Inilah mudah-mudahan lah kalian nanti tumbuh berkembang menjadi generasi yang betul-betul membawa dampak positif bagi kemajuan negeri awak. Majulah. Kecadualahnya dari periangan ke rendah. Beda-beda daripada Siap dari mana? Pemilihan. Baru tak dibawa di tengah. Siapa? Tambangan jauh. Iya. Jauh tambangan. Anda lebar bukti. Batangarau. Sekali mau Tanjung. Dia dari tengahnya kan? Iya. Oh, satu lah, kan satu asal rumput. Negeri Pakatan. Dan pasti di masing-masing negari tidak berbeda, tidak suhunya, tidak berbeda, sama sebenarnya. Cuma mungkin implementasinya yang enggak Dasarnya sama gitu. Kan tidak boleh aja kalau punya di Petanggarau atau di mana ya. Sama Minang ada itu lah menyatu. Nah mungkin itu dalam hal tertentu penerapannya lain. Contoh orang Barale punya di Periangan model negeri Tambangan jauh kalau model itu kan apa saja itu perbedaan yang tidak ada. Tapi kalau bukan suku beradatuk tu lah. Enggak bu, jika sesuku beda datuk. Kalau di Periangan enggak boleh. Jadi walaupun sama dan beda datanya tak bukan kita. Beda. Kan di TPRD memang ada. Enggak ada kan? Tahu ya. Jadi kita berpikir lo, kalian lo alamat
nagari katakanlah ya, saya sukunya pokoknya kan. Nah, dan kelazimannya nampak dapat dimuliakan lah, Wala kita lah, jangan suku bang katakanlah kan. Seperti ada yang kalau lah beda nagari, beda. Tapi kalau dalam nagari, suku itu sampai kini masih. Tapi yang jalih itu orang-orang pemangku adat lah yang udah paham tentang itu apa pun, lalu paham mana tentang ada istiadat itu. Ya paling sebatas itulah, tidak perlu mendalami lah. Cuma paling tidak anak tahu itu, persekutuan itu tak boleh ya. Dalam konteks Pak Fikir kan di negeri Periangan itu persekutuan negeri Periangan itu. Tapi kalau antar negeri, ya ada nampak dapat yang bisa, ada kan. Tapi dalam negeri tidak usah untuk kita. Sekedar bertanya. Ya sebenarnya kalau mencari koin persekutuan itu sebenarnya filosofinya kalau kita lihat, pernah Pak menanam asal muasal tidak boleh koin persekutuan loh. Itu di rumah gadang itu dulu, nasabarannya kawin sepasusuan sebenarnya. Tak boleh, ya kan? Baamang kemuncul pada dulu tahu nggak di mana negeri kan di rumah gadang dulu kan? Nah, rumah gadang itu kan dihuni oleh beberapa keluarga tuh. Bahkan dalam satu kampung contohnya, dalam satu kampung ketik katakanlah. Kemudian dulu itu orang ada ke sawah. Kemudian ada yang di rumah warna sama-sama warna ketik lah, semua warna ketik. Kemudian menangisnya pokoknya anak ketiknya. Di anaknya di rumah nak ada, di susuannya lah, di si A si B katakanlah kan, di dua yang lain gitu kan, susukannya kata. Kan tak boleh lah itu lah, kelas persusuan bayi apa kok? Nama tu si kalau lan malah sama menyusu kepada induk yang sama kan sebenarnya kan poin seperti itu kan tak boleh lihat tu lah. Kan janjian awalnya dari Cina. Aku jadi dalam rumah gadang tu ada beberapa keluarga yang pada saat yang bersamaan atau waktu yang saling menyusui lah si induk aku. Jadi akhirnya aku karena di agama wak tak boleh kawin sepasusuan, berkembanglah seolah-olah itu kawin sepasukuan gitu. Biasanya dalam satu komunitas kita itu kan orang satu suku nama itu, sama-sama suku Dadimo katakanlah, sama-sama suku Piliang katakanlah dalam satu kawasan ketek lah ya, dalam satu nagari katakanlah ada kampung yang atau jorong atau apalah namanya. Ada sekelompok orang di sini tuh yang kebetulan sama-sama suku Piliang katakanlah kan, yang sama-sama suku Koto katakanlah. Dan kemudian di sini dulu waktu masuk ketik dulu orang tuh saling menyusui anaknya. Kalau nak induk menangis anaknya banyak kesualah. Terangannya nangis nyusuan banyak kesinan. Terangan anak nangis sama susuan saling menyusui lah. Akhirnya tidak udah nikah, di agama tidak udah nikah. Seolah-olah itu kau berlaku itu di larangan nikah itu seolah-olah sepersukuan, padahal sesungguhnya mungkin ya sepersusuan yang mungkin cuma kini kok kalau yang terekspos itu yang berlaku itu yang tak boleh kawin sesuku ya wadah mau aja lah ya, jadi ikut dalam rangka apa kini sebenarnya kegiatan begini tugas apa kok tugas Keminangkabauan. Tugas Keminangkabauan itu anu diajarkan di sekolah mah. Iya, aturan di nagari. Aturan nagari judul kadang Aturan nagari di Minangkabau. Tapi di sebenarnya mencari aturan itu gitu. Aturan di Cik Nagari. Oh gitu. Jadi dibagi kelompok. Oh gitu. Jadi kalau aturan nagari kalau menyangkut pemerintahan berkuat aturan nagari. Macam di Periangan lah, di Malah. Peraturan nagari tentang sampah, kalau itu kan peraturan nagari tentang apa namanya itu, tentang
kehidupan sosial yang lain lah katakan gitu. Itu kan terpakai tuh. Kalau peraturan itu ada kejadian atau sesuatu yang mencuat di masyarakat atau katakan ya itulah peraturan nagari. Itu kan sifatnya kasuistis tuh. Tapi kalau punya peraturan norma-norma ada yang berlaku itu peraturan nagari sebenarnya. Tapi itulah tidak terpulih. Nah, itu yang justru itu yang banyak berlaku. Di mana aja lah nagari dimenangkan. Di mana. Karena kalau aturan terkait dengan kesusilaan, aturan pemerintahan lebih tinggi mengatur tentang curi pokoknya kan. Curi di KUHP kan ada aturan pemerintah kan ada tuh tentang apa namanya sanksi pun terhadap seorang pencuri kan ada tuh. Tidak perlu kan peraturan negeri itu kan. Tidak ada diatur di negeri lagi. Tapi tentang peraturan kehidupan sosial awak berinteraksi sesama sosial itu ada norma-norma ada peraturan-peraturan ada yang harus diatur dan tidak ada di pemerintah. Contoh tadi itulah yang jadi orang yang tahu benar tuh kalau seseorang melanggar anak kemenakannya melanggar kemudian bisa pulih kembali ketikanya kompensasinya iko ada mau istilahnya ada denda kata kalau kan denda dari kaumnya denda dari mama denda dari sukuan jadi yang banyak itu sebenarnya suku yang berlaku di Papua negara itu aturan yang tidak tertulis yang banyak sebenarnya itu yang banyak. Ya, yang ada yang buang sampah sembarangan kan Pak? Itu hukumannya Itu kalau itu kami di pemerintah nagari di Periangan itu lagi pernah tentang sampah peraturan nagari tentang sampah. Jadi nanti menyangkut ada namanya begitu punishmentnya ada rewardnya pun ada puluh gitu. Jadi ketika itulah diundangkan nanti dan dijalankan nanti memang nggak boleh ada yang membuang sampah sembarangan. Jadi kalau ada membuang sampah sembarangan apa? Ya memang ada dendanya, ada sanksinya gitu. Itu nanti dibalik itu nanti awak cukup tentu harus ada puluh nanti apa kebijakan lain kalau masyarakat yang sudah buang sampah itu sampah itu mana letakkan itu tempat tertentu nanti anak sediakan TPA-nya ada TPS-nya lah sementaranya gitu kan atau mekanisme pengaturannya diaturkan sampah itu di mana pendataan itu nanti ada iya dulu nanti itu adalah petugas waktu itu. Nah, itulah yang kita terkait dengan peraturan nagari itu saja yang penting seperti itu. Mungkin ada nanti kami membuat peraturan nagari tentang tidak boleh rentenir masuk rumah. Ini kan banyak isu koperasi sebenarnya. Kalau koperasi justru enggak. Kalau koperasi itu sebenarnya hakikat koperasi itu kan menyejahterakan anggota kan. Jadi itu bukan koperasi, jadi koperasi itu banyak banyak semacam lembaga-lembaga yang mengatasnamakan koperasi yang kemudian justru bukannya berkembang, bukannya membantu masyarakat, mencelakakan masyarakat. Banyak yang terjerat dengan rentenir segala macam gitu kan. Malah dipasunya untuk berhutang gitu kan. Jadi itulah yang menjadi masalah di waktu ini di kampung ini. Di Majanegari ada apa dengan bantu itu tidak seluruh nama masuk nampaknya di tenaga terus atau pengaturan apa informasi dari bagian yang lain itulah banyak rentenir itu masuk ke negeri-negeri akhirnya masyarakat jadinya jadi ketergantungan jadi terjerat utang yang mengguluang gitu. Ada tambah dulu kini ke pinjol itu kan. pinjaman online. Lain gitu kan. Jadi KTP itu kan sembarang di akuannya. Dan sembarang di foto aja diserahkan gitu. Kemudian apa lagi di WA, SMS, pesan-pesan yang tidak tahu, yang tidak jelas itu para pokoknya awak masyarakat awak yang kena di sana penipuan dan seterusnya. Jadi
itulah selalu nanti kami akan mencoba membuat peraturan ini tentang ilah tuh permintaan dari masyarakat membatasi, bukan membatasi lah, tapi perlu mencegah lah jangan sampai terjadi kurang bang inang-inang yang masuk ke negeri menawarkan pinjaman ke kelompok pinjaman nanti masyarakat kerja menjerumus kami yang tidak berkesudahan. Umumnya kadang-kadang Bandung beli tambah guritanya akhirnya banyak tuh di daerah lain lah di Periangan pun banyak angkanya udah itu karena ya seperti itu tadi awak perilaku konsumtif tinggi, pinjam tapi bentuk beli HP, pinjam untuk itu kan bukan usaha produktif. Ada lagi yang lain? Inilah harapan Pak Madaiko, mudah-mudahan kalian tumbuh dan berkembang menjadi menjadi pemuda-pemudi yang betul-betul mempertahankan nilai-nilai agama dan nilai adab yang ada di daerah kembali sesuai dengan filosofi ada secara tetap standar itu memang agama itu memang agama adik dan agama itu sejalan gitu biasa sangat tidak ada ruang sebenarnya pertentangan agama dengan adat itu tidak ada, relatif tidak ada awak juga kadang-kadang memunculkan itu kok dia kamu lihat apa enggak jadi apa enggak sebenarnya tidak seperti itu dan lihatnya mudah-mudahan dengan harapan Bapak sebagai negari untuk membantu betul-betul memperkenalkan norma-norma agama negeri masing-masing. Oke, jam. Terima kasih dari kami Pak. Sukses, mudah-mudahan sukses. Amin, Pak. Kelas 3 kok lah. Ya, Pak. Sampai gitu. Bismillah Anda sampai apa ujian akhir gitu. Februari atau akhir Februari. Ikut tugas akhir, salah satu tugas akhir. Semester 1 Bos. Oh, semester 1. Ya, syarat untuk bisa mengikuti ujian MIT Kak. Oh, betul. Oh, itu lo gini kok. Iya. Dan seluruh siswa. Iya. Judulnya sama. Keminangkabauan. Yang kelas balik. Kelas 2 balik saja. Ya. Nagari ini ada yang sama. Oh, Yang gitu. lokal ya. Setiap tahunan tugas video. Iyalah, itulah begitu. Cocok lah sebenarnya, apalagi negeri Periangan, negeri tua kan. Ya, maka kami pilih Pariangan saja. Negeri tua gitu. Negeri tua peradaban apa namanya? Nenek moyang. Peradaban Minangkabau lah, susun dari Minangkabau pada awal. Di masa nenek itu tidak udah Merapi, menurun ke Periangan. Tapi bila turunnya 40 tahun. Tak sabui namanya padi rancak yonanya tumbuh benih nan barisi yosana makin baruntuh ayanan jani usah dikaruh Nagari Pariangan yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan salah satu nagari tertua di Minangkabau. Nagari ini dikenal dengan adat istiadatnya yang kental. Aturan-aturan Nagari Pariangan diantaranya yaitu aturan di Nagari Pariangan menganut prinsip adat Basyandi syarak Basyandi Kitabullah. Yang berarti adat istiadat berdiri di atas syariat Islam dan syariat Islam berdasarkan Al-Quran. Ini mencerminkan bahwa semua kegiatan masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, penggunaan tanah ulayat. Tanah ulayat atau tanah adat di Nagari Pariangan dikelola oleh masyarakat secara kolektif dengan pengawasan oleh para penghulu atau pemimpin adat. Tanah ini tidak boleh dijual atau dimiliki secara pribadi karena merupakan warisan yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat.
Pelestarian tradisi dan kebudayaan. Masyarakat Nagari Periangan memiliki kewajiban untuk melestarikan tradisi seperti upacara adat, seni, dan budaya lokal. Kegiatan seperti Alek Nagari Festival sering diadakan untuk menjaga dan mempromosikan kebudayaan Minangkabau. Selanjutnya, semangat gotong royong di Nagari Pariangan. Setiap pekerjaan besar dilakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat Nagari Pariangan, seperti membangun rumah dan membersihkan lingkungan. Selain gotong royong dalam pekerjaan fisik, ada tradisi ronda atau jaga malam yang melibatkan seluruh warga laki-laki dewasa. Ronda ini dilakukan secara bergiliran untuk menjaga nagari dari ancaman luar atau gangguan keamanan. Selanjutnya, terdapat berbagai larangan yang ada di Nagari Pariangan yang diatur oleh adat. Misalnya menikah dengan sesuku, merupakan aturan adat yang sangat dihormati, bertujuan untuk mencegah konflik dalam masyarakat. Dalam menjaga keteraturan di daerahnya, Nagari Pariangan memiliki hukuman-hukuman bagi masyarakat yang melanggar, seperti pengucilan, pengusiran sementara, serta hukuman adat yang paling berat. Hal ini diperlakukan sebagai keseimbangan sosial daerah tersebut. Jawab sosial. Setiap warga nagari memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Misalnya dalam hal kematian seluruh warga nagari berkewajiban untuk membantu keluarga yang berduka. Kewajiban ini termasuk membantu dalam proses penguburan, memberikan dukungan moral dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Aturan ini menunjukkan betapa kuatnya aturan sosial adat Nagari Pariangan yang tidak hanya menjaga pelestarian budaya, tetapi memastikan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Selanjutnya, Nagari Pariangan memiliki hubungan baik dengan nagari-nagari tetangga, baik dalam urusan adat, perdagangan, maupun urusan pemerintahan. Hal ini dipererat melalui pertemuan antara pemimpin-pemimpin beberapa nagari sekaligus. Nagari Pariangan juga memiliki aturan tidak tertulis yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Masyarakat sangat menghormati alam dan menjalankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, seperti larangan menebang pohon secara sembarangan, menjaga sumber mata air, dan tidak merusak hutan. Penyelesaian sengketa tanah. Mengingat tanah wilayah adalah bagian penting dari kehidupan di Nagari Pariangan. Sengketa tanah seringkali terjadi, namun penyelesaian sengketa ini biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat, di mana pihak-pihak yang berselisih dibawa ke hadapan para penghulu untuk mencapai kesepakatan. Jadi itulah aturan yang ada di Nagari Pariangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.